Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang selalu berdetak dalam hati ini, yang selalu dipertanyakan dalam hati ini ketika melihat kondisi akhir-akhir di negeri yang kita cintai ini. Musibah, bencana, malapetaka terus menghampiri negeri yang kita cintai ini. Lalu timbul pertanyaan, 1 kali, 2 kali, 3 kali bencana mampir ke negeri yang kita cintai ini, masih bisa kita bilang ini ujian dari Allah, masih bisa kita bilang ini teguran dari Allah. Tapi kalau langganan bencana, langganan malapetaka, langganan musibah, apa betul ini ujian dari Allah? Jangan sampai ini sudah masuk kategori ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah murka dengan kita? Ingat, tidak mungkin ada asap kalau kerana ada apinya. Di negeri ini telah terjadi kesalahan. Di antara kesalahan kita kepada Allah, yakni kita tengah mengalami krisis akhlak. Pantas Allah mau murka dengan kita. Padahal kalau kita berbicara tentang akhlak, lihat ketika Allah mengutus Rasul, tugas yang pertama adalah membenahi akhlak manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammi makarim akhlak." Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membenahi akhlak manusia. Subhanallah, begitu penting yang namanya akhlak. Sudah seharusnya kita sebagai kaum muslimin mencontohi dan mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang akhlak Nabi, tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Kalau memuji akhlak Nabi, tidak akan pernah habis pujian untuk dirinya. Bahkan bukan cuma manusia, bukan cuma para malaikat, bukan cuma para anbiya, bahkan Allah yang menciptakan segala-galanya memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat keempat, "Wa innaka ala khuliqin azim." Wahai Muhammad, engkau berada pada level akhlak yang paling tertinggi. Jangan pernah lupa, salah satu yang membuat dakwah Nabi sukses dan berhasil itu tidak terlepas dari cerminan akhlak Nabi yang indah. Ja'far As-Siddiq juga pernah berkata, Rasul itu di antara akhlaknya wajahun nun busitun. Rasul itu selalu tersenyum lihat siapa saja meskipun pada musuhnya. Yang kedua apa? Rasul itu lisanun abibun. Rasul itu selalu berkata santun walaupun berhadapan dengan lawannya. Yang ketiga, Rasul itu kalbun rahimun, mempunyai hati yang penyayang sekalipun pada orang yang suka menyakitinya. Dan yang keempat, Rasul itu yadaun mutiyatun, adalah orang-orang yang suka memberi meskipun kepada orang yang suka menjoliminya. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah beri, dengan musibah yang Allah beri ini, kita semakin menyadari. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mewarnai hari-hari kita dengan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Ingat, akhlak bisa membuat orang menjadi mulia walaupun dia bukan ahli ibadah.